Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fatul Hakim. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Saya dari kelompok 1 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Halo, nama saya Iman Firmansyah. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Halo, nama saya Dila Delia Fadila. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Hai, nama saya Tita Novianti. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Hai, nama saya Delena Rahmajita Nabila. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Oke, pada video kali ini kami di sini akan membahas tentang proyek aplikasi kependudukan desa berbasis web untuk web programming 3. Oke, pertama-tama kita jelaskan tentang latar belakang masalah ini ya. Jadi latar belakang proyek ini ada di Desa Cikampek Utara. Itu merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menangani pengolahan data penduduk, bisa pendaftaran kartu keluarga, pendaftaran KTP, terus bisa pendataan peristiwa kelahiran kematian, terus juga perpindahan penduduk yang masuk atau keluar juga. Nah, setelah kita lakukan wawancara sama desanya langsung, jadi di Desa Cikampek Utara itu masih mengalami kendala ya dalam pendataannya. Terus juga bisa menyebabkan perlambatan pegawai dalam proses penginputannya. Pokoknya belum efisien lah gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu berdasarkan latar belakang kami, itu untuk membuat aplikasi sistem informasi pengolahan data penduduk pada kantor Desa Cikampek Utara, sehingga menghasilkan laporan data penduduk yang tepat dan akurat, agar dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah mengenai pengolahan data penduduk di Desa Cikampek Utara. Berikut ada manfaatnya, yaitu yang pertama dari aspek akademik, dapat dijadikan kajian akademik, sumber referensi ilmiah bagi pihak yang membutuhkan sumber informasi mengenai pengolahan data penduduk di kantor desa. Yang kedua itu dari aspek praktis, kami berharap penelitian ini memberikan masukan untuk aparatur desa dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penginputan data kependudukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan penginputan data. Yang ketiga itu dari aspek kebijakan. Dari hasil penelitian, kami berharap dapat memberikan ide ataupun masukan bagi kantor desa tempat penelitian ini dilakukan untuk menggunakan aplikasi sistem informasi pengolahan data pendudukan. Oke, di sini saya akan melanjutkan ruang lingkup masalah. Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian, maka penulisan membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun menjadi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian ini hanya sistem administrasi kependudukan Desa Cikampek Utara, yaitu pencatatan KTP dan KK.
Yang kedua, subjek penelitian ini adalah aparatur Desa Cikampek Utara. Yang ketiga, penelitian akan dilaksanakan di Desa Cikampek Utara tahun 2020. Nah, selanjutnya kita masuk ke IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD sendiri itu digunakan untuk merancang suatu basis data, di mana fungsinya adalah untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas. Pada program kita, IRD-nya sendiri adalah ada entitas meninggal, terus juga primary key-nya itu ID meninggal ya. Terus ada atributnya itu ID warga, sebab, terus ada yang lain juga karena nggak muat di sini, jadinya agak sebagian yang ditunjukkan. Terus relasinya ke mutasi keluar yaitu one to one, karena satu orang yang meninggal mempunyai satu yang mutasi keluar ya pastinya. Di entitas mutasi keluar, primary key-nya itu ID mutasi, terus juga atributnya ada beberapa yaitu ID mutasi, ID warga, tanggal mutasinya, alamat mutasi, terus desa kelurahan. Dari mutasi keluar ke entitas mutasi masuk itu relasinya one to one. Di mutasi masuk, primary key-nya itu ID mutasi. Atributnya ada beberapa juga, yaitu ID warga juga, ada alamat mutasi. Nah, dari entitas mutasi masuk ke entitas kartu keluarga itu relasinya one to one. Di entitas kartu keluarga ada beberapa atributnya, yaitu ID keluarga, terus nomor keluarga, ada alamat keluarga, terus ID kepala keluarga, sama ID user. Dari kartu keluarga ke entitas user itu relasinya mini to one, karena banyak keluarga itu pasti satu usernya. Di user, atributnya itu ID user sama nama user. Terus dari meninggal ke warga ya belum. Dari entitas meninggal ke entitas warga itu relasinya one to one. Terus di entitas warga, atributnya ada ID warga, ada NIK warga, ada tempat lahir warga, tanggal lahir, dan lain-lain. Terus warga ke kelahiran relasinya mini to one ya. Di atribut kelahiran ada beberapa juga, yaitu ID kelahiran, ID keluarga, ID warga, dan ID surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Itu tabel-tabel yang ada di database yang ada di phpMyAdmin. Sebenarnya ada banyak tabel yang ada di project kami, tapi saya hanya menjelaskan beberapa tabel yang ada di sini, yaitu yang pertama ada tabel kartu keluarga. Ada nama filenya itu kartu keluarga, isinya merupakan field yang berisi data-data pendataan kartu keluarga. Primary key-nya itu ID keluarga. Dan di sini itu ada contoh gambar tabel yang ada di database kami. Yang kedua itu ada tabel warga. Ada nama filenya itu warga, isinya itu merupakan field yang berisi data-data pendataan penduduk. Primary key-nya itu ID warga. Nah, yang ketiga ada tabel admin user. Nama filenya itu user, isinya itu merupakan field yang berisi data-data pengguna sistem. Primary key-nya itu ID user. Nah, berikut contoh gambar yang ada di database kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nama saya Holid. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara masyarakat berinteraksi dengan halaman website ini, terus cara daftar, terus nanti tampilan-tampilan apa saja yang ada di halaman awal atau halaman utama setelah login, terus bagaimana nantinya pengisian data diri, identitas seperti KTP, terus KK, terus nanti bagaimana cara pengisian mutasi masuk dan mutasi keluar, dan yang terakhir bagaimana cara pengisian data kematian dan kelahiran. Oke, kita langsung saja. Di sini ada menu untuk daftar dan untuk login. Sebelum kita login, kita daftar terlebih dahulu. Di sini ada nama lengkap, email, password, terus konfirmasi password dan daftar ya. Nah, kita coba mengisikan data lengkap kita. Di sini pakai nama saya sendiri. Nah, untuk email di sini harus email yang aktif karena nanti akan aktivasi dengan akun email tersebut ya. Jadi diisi sesuai dengan email yang aktif. Oke. Nah, di sini tinggal klik siap untuk daftar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul flash tampilan selamat akun kamu telah dibuat, silakan aktifasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita maksa untuk masuk, itu bakalan tidak bisa karena harus diaktifasi terlebih dahulu. Tapi kita coba ya. Ini sebelum aktivasi ya. Nah, kalau misalkan sebelum aktivasi, maka akan muncul user belum diaktifasi dan halaman utamanya atau halaman awalnya itu tidak akan muncul. Jadi kita harus aktivasi terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuka akun Gmail saya. Nah, di sini ada pesan masuk untuk verifikasi. Tinggal diklik aja. Ini email dari pemerintah Desa Cikampek Utara. Nah, di sini tinggal klik aja activate. Dan nanti bakal masuk ke halaman websitenya. Nah, nanti ada flash data untuk tampilannya itu khalidfadlulhakim@gmail.com sudah aktif, silakan login. Berarti akunnya sudah aktif, tinggal login. Nah, di sini saya coba masukkan ya untuk akun yang sudah saya daftarkan. Nah, jika sudah aktivasi maka akan masuk ke halaman utama di mana nanti di halaman utama tersebut ada beberapa menu, yaitu menu ganda, profil desa, di mana profil desa ada di sini sejarah desa, visi misi, berita, peta desa, terus ada pemerintahan desa. Ini pemerintahan desa ini mencakup aparatur desa, terus statistik. Di sini ada statistik pekerjaan, umur, agama, pendidikan, status dan mutasi. Terus di sini ada forum diskusi juga, dan terakhir ada pendataan. Nah, nanti kita fokus ke sini ya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba memaparkan dulu nih untuk beranda sama seperti halaman awal tadi. Terus untuk profil desa, sejarah desa. Nah, seperti ini. Terus ada visi misi desa, terus ada peta desa. Nah, ini peta desa sesuai dengan Google Map ya, berarti terintegrasi ke Google Map. Terus ada pemerintah
desa, ini aparatur desa nanti diisi sesuai dengan Desa Cikampek Utara. Terus ada statistik. Di sini statistik menggunakan JavaScript ya, jadi terkoneksi dengan data yang sudah dimasukkan. Di sini karena data yang sudah dimasukkannya baru sedikit, maka datanya juga pun masih sedikit. Terus di sini statistik umur, terus statistik agama, statistik pendidikan. Sini mencakup tidak sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Dan yang terakhir itu ada mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk dan mutasi keluar ini maksudnya penduduk yang perpindahan penduduk dari luar ke dalam yang ingin menetap di desa, atau penduduk yang dari desa ingin menetap di luar desa, seperti itu. Nah, kita lanjut ke forum diskusi. Nah, forum diskusi ini disediakan sebagai interaksi antara masyarakat dengan aparatur desa, atau enggak masyarakat dengan masyarakat, seperti itu. Jadi setiap keluhan atau saran atau sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung di sini di forum diskusi. Nanti bakal ditanggapi oleh aparatur desa. Kita coba ya untuk mengisi. Assalamualaikum. Kirim. Nah, tadi setelah mengisi dikirim diskusi, maka akan muncul di sini, dan untuk datanya sesuai dengan jam dan waktu sekarang ya. Nah, setelah forum diskusi, lalu kita ke pendataan. Nah, kita lebih fokus ke sini ya untuk pendataan. Kita coba. Nah, ini untuk halaman pendataan. Di sini sudah tersedia beberapa menu, yaitu menu pendataan warga, pendataan kartu keluarga, pendataan mutasi masuk, pendataan mutasi keluar, pendataan kelahiran, dan pendataan meninggal atau kematian ya. Di sini ada pendataan warga. Kita coba mengisi. Nah, pada halaman ini, halaman pendataan warga itu mengisikan tentang data pribadi, di mana data tersebut nanti akan diverifikasi oleh RT, yang nantinya kalau misalkan sudah oke, nanti data tersebut akan link langsung ke desa. Jadi kita bisa mengeceknya apakah data kita sudah tercantum di desa atau belum, seperti itu. Nah, kita coba ya untuk mengisinya. Di sini mengisi NIK atau nomor induk kependudukan, terus nama warga, contoh saya sendiri, coba tanggal lahir, terus tanggal lahirnya, Agustus, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum kawin, alamat KTP. Ini untuk data alamat ya, diisi ya, alamat KTP, terus alamatnya contoh di Cikampek. Terus di sini ada Dropbox, dipilih sesuai dengan data penetapan kita ya. Contoh di regensi satu Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Pilih agamanya Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
sebagai akunting. Ini bisa diketik juga ya. Dan statusnya tinggal tetap simpan. Nah, ketika data disimpan itu akan masuk ke database RT ya, yang nantinya dari database tersebut akan diverifikasi oleh RT apakah data tersebut sesuai atau tidak, seperti itu. Yang nantinya kalau misalkan sesuai, data tersebut akan masuk ke data desa. Nah, selanjutnya ada pendataan KK, pendaftaran KK. Kita coba mengisinya ya untuk nomor KK. Nah, di sini ketika diklik ada dropbox di sini data KK yang sudah masuk ke data desa. Berarti kita masuk ke data KK yang mana, seperti itu. Contoh saya masuk ke data KK Naruto. Itu alamatnya aja, simpan. Nah, sama data tersebut akan masuk ke data RT untuk diverifikasi. Nah, untuk pendataan masuk di sini ada pengisian data pribadi berupa nomor KK, nomor kepala keluarga, tempat lahir, terus tanggal lahir, jenis kelamin, terus data daerah tujuannya, data daerah tujuan, RT, RW, terus data kepindahan. Karena tadi potensi masuk berarti pindah dari mana gitu, seperti itu. Terus tanggal pindahnya, alasan pindahnya kenapa. Di sini alasan pindahnya itu karena ada pekerjaan, pendidikan, keamanan, kesehatan, perumahan, dan keluarga. Di sini untuk jenis kepindahannya ada kepala keluarga. Jadi pindahnya itu sebagai apa? Sebagai kepala keluarga kah atau sebagai anggota keluarga? Jadi, seperti itu. Terus di sini ada pendataan mutasi masuk. Oh, tadi mutasi masuk ya. Nah, terus mutasi keluar sama halnya dengan mutasi masuk. Nah, cuma di sini ada data kepindahan. Alasan pindahnya kenapa? Sama dengan jenis kepindahannya. Jadi surat ini nanti berguna sebagai data yang nantinya akan berkurang. Contoh ketika kita masuk untuk pendataan warga, kalau misalkan kita mutasi keluar, maka data yang ada di pendataan warga itu akan statusnya kita sebagai mutasi keluar. Kalau misalkan ada data masuk, sama statusnya nanti bakalan ada data sebagai mutasi masuk, seperti itu. Nah, ini untuk data kelahiran, dimana di sini ID-nya sudah ditentukan, terus habis itu mengisi nama bayi sesuai. Jadi nanti ketika ada kelahiran, setelah diberi nama baru didaftarkan di sini, seperti itu. Contoh, saya isikan berupa tanggal lahirnya sekarang, berat bayi 4 kilo, panjang bayi 30 cm. Data orang tua, nanti data orang tua akan tercantum sesuai dengan nama kakak. Nah, nanti data nomor kepala keluarga, nama kakak, alamat, desa, dusun, RT, RW, itu bakal otomatis terisi sesuai dengan data kakak yang sudah tercantum di desa ya. Di sini nama ayahnya contoh saya sendiri, terus nama ibunya contoh Sakura,
data. Nah, data kelahiran di sini lokasi lahir, contoh di rumah bersalin, tempat lahir, contoh di rumah sakit tidak, nama penolongnya, contoh bidang bukti ya. Itu simpan. Nah, nanti data tersebut sama akan masuk ke data RT untuk diverifikasi apakah kelahiran tersebut benar ada atau tidak ada, seperti itu. Nanti kalau misalnya verifikasi, data tersebut akan masuk ke data desa. Sama halnya dengan data meninggal juga, nanti harus diverifikasi terlebih dahulu oleh RT. Seperti itu. Nah, itu untuk pengisian data KTP, KK, terus mutasi masuk keluar, serta peristiwa kelahiran dan meninggal. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin untuk aplikasi iDesa di Desa Cikampek Utara. Untuk video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di bagian akun ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat lagi. Sudah masuk. Misalkan di bagian akun kita mengajukan permohonan pendataan warga. Oke. Masukkan NIK. Tempat lahirnya dengan status perkawinannya belum kawin, misalkan alamat KTP Kuningan. Misalkan regensi. Ini dusunnya regensi. RT-nya misalkan RT 1, RW 2, desanya Cikampek Utara, kecamatannya Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Agamanya Islam. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan buruh. Status penduduk misalkan tinggal tetap ya. Ini kita berbicara sebagai penduduk terlebih dahulu. Simpan. Ya, data telah tersimpan. Kemudian kita keluar. Nah, di sini kita pakai field is aktif ya. Jadi ketika warga memasukkan data itu tidak langsung masuk ke dalam database database warga. Tidak masuk ke form warga. Kita lihat dulu. Kita login sebagai admin. Misalkan Iman. Data yang tadi dimasukkan lah sama saya Iman 12, 18, 16, 17. Ini belum ada di data warga. Karena harus divalidasi dahulu oleh RT. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di menu admin ini ada dua user atau dua hak akses. Yang pertama admin,
yang kedua itu RT sama RW. Kita masuk ke akses RT. Akses RT di sini untuk mengkonfirmasi apakah warga itu benar tinggal di sana. Menu ini saya beri hanya ada di akses RT RW. Kita lihat. Nah, data yang tadi saya kirim itu masuk ke data pending sini. Nanti RW yang memastikan apakah data ini benar atau tidak. Setelah dikonfirmasi, ini is aktifnya akan menunjukkan angka 1. Kalau angka 1 berarti sudah masuk ke database warga. Konfirmasi. Oke. Kita lihat data penduduknya. Nah, di sini sudah masuk ke database warga, ke data warga. Untuk user RT di sini tidak bisa mengedit ya, cuman bisa melihat data. Export to Excel. Sebentar. Oke, di sini kita bisa lihat datanya bisa diekspor ke Excel. Ini nicknya di sini masih kayak gini, jadi kita number, nah bisa dilihat. Kemudian kita balik lagi ke ini menu desa, ke aplikasi desa, dan juga bisa mencetak PDF ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Bisa juga lihat detail. Nah, detail seperti ini. Bisa juga mencetak detailnya seperti ini. Nah, kemudian RT cuma bisa melihat saja ya di sini, tidak bisa mengotak-atik data aksesnya, dan cuman bisa mengkonfirmasi di sini. Kita keluar dulu, kita masuk, kemudian kita coba masuk sebagai admin ya. Kita lihat perbedaannya. Misalkan aja masuk. Perbedaannya di sini, kalau sebagai admin kita tidak cuma bisa melihat ini. Misalkan ada data total data warga, ada 9 data warga. Total ada 9 data warga, 6 diantaranya laki-laki dan 3 diantaranya perempuan. Kita lihat. Nah, sini ada berapa perempuan? Ada 1, 2, 3. Sini ada 3 ya. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 tambah 3, 9. Yang di bawah 17 tahun ada 7. Di atas 17 tahun ada 2. Sini bisa kita lihat nih, yang di atas 17 yang 98. Sama ini yang 98 nih. Yang lainnya di bawah 17 semua. Kemudian untuk di user admin ini, akses admin, itu tidak ada menu konfirmasi ya. Menu konfirmasi hanya ada di RT, bagian user RT.
untuk di admin, kita bisa menambahkan dan mengedit data. Kalau tadi di RT kan hanya bisa melihat dan mencetak ya. Kalau di sini kita bisa mengedit data yang ada di data warga. Dan juga kalau kita menambahkan data, misalkan simpan. Nah, kita lihat data warganya langsung masuk ke database warga ya. Di sini is aktifnya langsung 1. Kalau tadi kan kalau warga yang input sendiri, is aktifnya itu 0, masih 0 dan dikonfirmasi oleh RT jadi is aktifnya 1. Kalau pakai admin is aktifnya langsung 1. Kenapa kita menggunakan warga sebagai untuk mengisi formnya ya, agar tidak membebani admin sebagai pengisian form. Jadi warga mengisi form tersendiri, terus si RT yang mengkonfirmasi apakah benar warga tersebut tinggal di desa tersebut, dan admin hanya bisa mengeceknya dan mengeditnya seperti itu. Kemudian admin juga bisa mengedit data warga. Misalkan di sini ubah. Nah, sini Naruto Shippudennya ganti jadi Naruto Sasuke. Simpan. Ini ada yang mau disimpan. RW1. Simpan. Nah, ini sudah bisa disimpan ya. Nah, bisa kita lihat datanya sudah berubah Naruto Sasuke, dan ini hanya bisa diubah oleh admin ya. Admin di sini ada pemerintah desa. Di sini si admin bisa juga melihat data. Bisa cetak PDF. Dan juga bisa ekspor ke Excel. Dia bisa melihat detail seperti itu. Kemudian fungsi kedua yaitu data kartu keluarga. Misalkan kemudian si admin tuh bisa menambahkan kartu keluarga baru. ID kepala keluarga bisa dilihat dari data warga. Misalkan Iman 2020 atau Iman sini yang tadi kita tambahkan ya. Selamat jalan. Bisa kita lihat jumlah anggota keluarganya masih 0 ya. Kemudian bisa kita tambahkan anggota keluarganya. Nah, sini ubah anggota keluarga.
misalkan anggota keluarganya Iman PA. Nah, kita tambahkan. Sip. Data anggota keluarganya sudah bertambah di sini. Ada 1 ya. Bisa kita lihat detailnya. Nah, data anggota keluarganya ada 1. Kembali. Nah, ada 3 kartu keluarga. Bisa juga dicetak. Nah, bisa kita lihat nama kepala keluarganya Iman, RT RW, dan anggota keluarganya ada di sini. Oke. Menu yang ketiga adalah menu mutasi. Ada pindah datang, ada pindah keluar. Pindah keluar. Nah. Misalkan di sini ada 1 orang pindah datang ya. Kita coba orang tersebut untuk untuk keluar. Kita tambahkan. Ini apa nama mutasinya? KPK DKM. Untuk menu kedua bisa nah, untuk menu selanjutnya kita ada data mutasi ya. Misalkan pindah datang. Bisa kita tambahkan, misalkan kartu ini kan orang yang pindah ya, jadi kartu keluarganya belum terdaftar di data kita. Ini datang dari desa lain. Misalkan Iman 2 tempat lahir Kuningan. Itu masuk ke dusun Dukuh, RT-nya RT 1, RW 1, alamat asal Kuningan, tanggal pindahnya itu tanggal 6. Misalkan alasan pindahnya itu karena pekerjaan, jenis kepindahan itu anggota keluarga. Simpan. Nah, sudah ada di sini Iman 2. Kemudian kalau misalkan ada pindah keluar, kita pindah dari sana ya, kita tambahkan sini. Nah, sini ada Iman 2. Misalkan kita mau pindah ke Karawang, desanya Kondang Jaya, Kecamatan Kelari, Karawang Timur. Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, negaranya Indonesia.
dusunnya misalkan dusunnya Kelari deh. Oh, dusunnya 01 74. Alas apa tanggal pindahnya tanggal 7 tanggal 8. Alasan pindah karena keluarga. Jenis pindahnya anggota keluarga. Simpan. Nah, di sini di statusnya pindah keluar. Kita lihat di data mutasi yang tadi iman 2 ya. Nah, di sini juga udah pindah keluar. Seperti itu. Yang terakhir ada kelahiran dan kematian. Di sini ada, silakan kita tambahkan ya, nama bayi Firman. Jenis kelamin laki-laki, tanggal kelahiran 6 Juli, berat 2 kilo, panjang 30 cm. Orang tuanya misalkan nama data kakaknya itu tadi kan cuma ada 4 ya kata keluarga. Misalkan Iman deh. Nah, ini sudah ada sini datanya. Ayahnya Iman. Unknown. Di rumah bersalin RS Cikidau. Dokter Tirta. Simpan. Cek. Nah, di sini sudah ada ya Firman. Kita lihat di sini di data penduduk. Sudah ada ya Firman. Kalau data kematian misalkan kita tambahkan, nah yang tadi yang lahir tuh, nah, si Firman ini misalkan sakit, kematian rumah sakit, pelapor dokter. Simpan. Terus ini sudah ada ya total 3 kematian. Kita lihat di data penduduknya si Iman tadi. Nah, di sini statusnya sudah meninggal. Kemudian bisa juga menambahkan surat keterangan si kelahiran, kematian dan sebagainya. Sebelum, nah seperti ini. Bisa juga menambahkan user. Misalkan kita tambahkan nama usernya Iman Firmansyah, username Iman 21, password keterangan RW. Statusnya di sini bisa kita lihat RW. Simpan. Nah, bisa disimpan ya. Oke. Jadi intinya di menu admin ini si admin leluasa untuk menambahkan, mengedit dan mencetak data warga.
tapi itu akan sangat menguras waktu admin. Oleh karena itu kita menciptakan aplikasi web untuk memudahkan admin untuk penginputan. Jadi warga yang menginputkan data tersebut. Jadi admin tidak perlu menginput data lagi ya. Nah, kita warga yang menginputkan datanya, misalkan data meninggal, data kelahiran, data mutasi, data masuk. Setelah diinput, RT mengkonfirmasi apakah data tersebut valid atau benar. Dan setelah dikonfirmasi, data tersebut bisa diakses oleh admin, bisa diedit, dicetak, dan sebagainya. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kita itu ada yang pertama, dengan adanya sistem informasi kependudukan ini, maka pelayanan dari desa untuk masyarakat itu akan lebih efisien dan efektif. Terus bisa mempermudah pihak desa dalam memberikan informasi. Ada lagi bisa adanya pelayanan yang bisa lebih mudah bagi warga ya yang akan melakukan pengajuan pelayanan. Yang keempat, ketersediaan informasi yang ada akan mempermudah warga yang ingin bertanya apapun ya keluhannya atau kebutuhannya. Lalu yang terakhir, dengan adanya sistem informasi kependudukan ini, pengolahan datanya akan lebih akurat dan juga laporan-laporannya akan lebih cepat dan lebih akurat juga. Saran dari kami yaitu yang pertama, sebaiknya diadakan pelatihan personil di Desa Cikampek Utara sehingga sistem yang baru dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, perlu adanya keamanan aplikasi yang terjamin sehingga isi datanya dapat dipertanggungjawabkan dan lebih sering melakukan backup data secara periodik untuk bisa menjaga keamanan data-data agar tidak hilang dan mencegah terjadinya kerusakan. Yang ketiga, perlu adanya perawatan hardware dan software yang baik dan benar sehingga rutin dan berkala, agar tidak terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan sehingga halnya virus-virus yang bisa merusak program. Terima kasih.